Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semua dan selamat siang yang terhormat Bapak Nailul selaku dosen mata kuliah Fisika Dasar di semester 1 di kelas kami. Perkenalkan, nama saya Rizky Muzaki, NPM saya 250320100098. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan laporan dari hasil percobaan saya pada Excel yang telah ditugaskan. Yang pertama, pada pendahuluan, di sini tertera file ini berisi tentang simulasi gerak dua benda. Sheet utamanya berjudul kalkulasi elastis sempurna yang menampilkan perhitungan ketika tumbukan antar benda berlangsung secara elastis sempurna. Artinya tidak ada energi kinetik yang hilang. Selain itu, terdapat dua sheet tambahan, yaitu parameter yang berisi nilai-nilai awal, kecepatan waktu, serta kalkulasi tidak elastis yang memuat hasil tumbukan di mana sebagian energi hilang. Data yang disajikan mencakup waktu atau T dalam sekon atau detik, posisi kecepatan, percepatan, energi, momentum kedua benda. Nah, itu hal-hal yang ada atau yang tercakup. Dari sisi tabel terlihat adanya satu momen tumbukan yang ditandai oleh perubahan mendadak pada nilai kecepatan dan energi. Tujuan utama simulasi ini adalah menguji perubahan energi dan momentum yang terjadi selama tumbukan dengan membandingkan hasil dari tumbukan elastis dan tidak elastis. Simulasi ini membantu memahami bagaimana hukum kekekalan energi dan momentum berlaku. Nah, tujuan dari simulasi ini adalah mengamati perubahan kecepatan kedua benda setiap waktu dan menunjukkan perubahan arah atau tidak. Selanjutnya, dari data yang telah tersajikan atau telah ada, terlihat momen tumbukan serta perpindahan atau hilangnya energi kinetik. Pola kecepatan membantu memahami perbedaan gerak sebelum dan sesudah tumbukan. Langkah kedua menghitung energi kinetik dan energi total sistem. Energi total mencakup energi kinetik dan potensial. Kalau untuk energi total tetap. Selanjutnya pada tahap ketiga, memeriksa kekekalan momentum. Momentum total diperoleh dari jumlah momentum kedua benda yang memiliki nilai yang sama. Nah, yang terakhir, hasil dibandingkan antara tumbukan elastis dan tidak elastis pada dua sheet. Tumbukan elastis mempertahankan energi kinetik total, sedangkan tumbukan elastis kehilangan sebagian besar energi. Misalnya adalah masuk ke teori singkat. Simulasi ini menghitung energi dan momentum dua benda selama bergerak dan bertumbukan. Semua nilai diperoleh dari rumus-rumus dasar fisika yang dimasukkan ke dalam Microsoft Excel. Selanjutnya, energi kinetik atau EK dihitung dengan rumus EK sama dengan 5,5 kali mv kuadrat. Energi ini menunjukkan besarnya energi karena gerak benda. Semakin besar massa atau kecepatan, semakin besar energi yang dihasilkan. Nilai ini digunakan untuk melihat perubahan sebelum dan sesudah tumbukan. Selanjutnya adalah ada yang namanya energi potensial atau EP, dihitung dengan rumus EP sama dengan mgh. M merupakan massa, G merupakan percepatan gravitasi, dan H merupakan ketinggian. Energi ini muncul karena posisi benda terhadap permukaan bumi. Semakin tinggi posisi benda, maka akan semakin tinggi energi potensialnya. Selanjutnya adalah energi total atau ETOT, adalah penjumlahan antara EK atau energi kinetik dan EP atau energi potensial. Energi total tetap tumbukan bersifat elastis. Jika berkurang,
sebagai energi berubah menjadi panas atau deformasi. Selanjutnya ada momentum atau P, dihitung dengan rumus P sama dengan M kali V. Momentum menunjukkan besarnya gerak benda dan digunakan untuk menguji hukum kekekalan momentum. Semua data yang telah disampaikan pada Excel merupakan data-data percobaan yang sangat berguna dalam percobaan kali ini. Semua data yang ditampilkan dalam kolom Excel seperti EK1, EK2, ETOT, sistem 1, ETOT sistem 2, dan P total sangat berguna. Data ini membantu melihat bagaimana energi dan momentum berubah selama tumbukan itu berlangsung. Jadi data tersebut sangat kita gunakan atau sangat kita perhatikan nominalnya atau besarnya supaya kita dapat mengetahui tumbukannya berlangsung. Masuk ke bab 2 ada yang namanya metodologi. Simulasi ini menggunakan sistem waktu yang diskrit. Setiap langkah waktu dicatat pada kolom T atau waktu dalam satuan sekon bersama posisi atau S, H, yaitu ketinggian. Lalu ada kecepatan V, percepatan A. Data-data ini menunjukkan perubahan gerak dua benda dari waktu ke waktu secara sistematis. Dari kecepatan dan massa dihitung energi kinetik. Sedangkan dari tinggi dan energi potensial itu disebut dengan EIP atau energi potensial. Keduanya dijumlahkan menjadi energi total atau ETOT. Nilai ETOT atau energi total menunjukkan apakah energi sistem tetap atau berkurang selama proses berlangsung. Terdapat baris khusus yang menandai waktu tumbukan dua benda, yaitu terjadi perubahan besar pada kecepatan dan energi. Penanda ini memudahkan analisa sebelum dan sesudah tanpa menebak waktu interaksi. Semua data disusun dalam kolom Excel. Setiap kolom Excel mewakili variabel fisika dan saling berkaitan antara satu dan yang lain. Format ini membantu melacak perubahan antar variabel dan memudahkan analisa simulasi secara berurutan dan jelas. Dan akibat dari variabel yang berhubungan akan mempermudah kita sebagai mahasiswa untuk menganalisa atau melihat. Langkah-langkah pada Excel. File ini memiliki 3 sheet utama, yaitu parameter, kalkulasi elastis sempurna, dan kalkulasi tidak elastis. Sheet parameter berisi nilai awal seperti massa dan konstanta. Lalu sheet kedua berisi perhitungan tumbukan elastis. Nah, sheet kalkulasi tidak elastis menunjukkan kasus saat sebagian energi kinetik hilang. Nah, kolom utama yang mencakup T itu waktu, S itu apa? S itu jarak, H itu tinggi dengan satuan meter. Lalu ada M, AL, EK, dan lain-lain. Nah, rumus utamanya EK atau energi kinetik adalah 0,5 atau setengah dikali M kali V kuadrat. Lalu ada ETOT atau energi total, yaitu energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nah, untuk P total yaitu hasil dari M dikali V. Nah, baris teks terjadi tumbukan mengenai momen interaksi dua benda dan memisahkan fase sebelum dan sesudah tumbukan. Semua data dan rumus dapat ditelusuri langsung pada baris Excel. Nah, karena variabel saling berkaitan, ini akan lebih mudah untuk mentelusuri. Masuk ke asumsi. Simulasi ini mengasumsikan sistem tertutup tanpa gaya eksternal, gerak benda satu dimensi dengan massa konstan dan waktu diskrit yang cukup kecil untuk merekam perubahan. Gravitasi dianggap konstan sebesar 9,8 meter per second kuadrat.
dan mempengaruhi benda. Pertama, melalui kolom H1, energi kinetik dihitung dengan EK sama dengan 0,5 dikali M kali V kuadrat ditandai. Sedangkan energi potensial atau EP MGH tumbukan terjadi secara instan dan ditandai oleh baris dari tumbukan. Pada kasus elastis sempurna, energi total tetap konstan, sedangkan kasus tidak elastis bagian energi berubah menjadi panas atau deformasi, gesekan, rotasi, dan diabaikan. Untuk eh, apa namanya hasil simulasi ini menghasilkan sistem tertutup baik eksternal. Oh, salah. Untuk hasil simulasi akan pada pada slide selanjutnya. Sekarang masuk ke tabel awal. Nah, tabel ini merupakan tabel yang menjadi kunci selama kita melakukan percobaan atau analisa, karena tabel-tabel ini berisikan tentang massa atau berat suatu benda yang akan kita uji atau yang akan kita teliti pada tugas kali ini. Di sini ada massa benda 1, massa benda 2, sudut bidang PF gesek, tinggi awal benda, kecepatan awal, waktu simulasi total, PF resultasi, percepatan gravitasi, selisih waktu, dan panjang lintasan maksimum. Nah, massa benda, oh ya, kalau nilai-nilai pada parameter ini didapatkan dengan aturan dengan menambahkan atau dengan mengkombinasikan NPM ke soal. Nah, pada percobaan yang saya lakukan, massa benda 1 memiliki berat 2 kg. Ya, ini 2 kg. 2 atau 2000 kg. Nah, benda pertama di bidang miring, benda kedua di bawah bidang. Untuk sudut bidang, kemiringan bidang. Lalu untuk PF gesek, jika bidangnya itu kasar, tinggi awal benda, posisi awal di atas bidang, kecepatan awal ke bawah, waktu simulasi total itu dirasi simulasi di Excel, PF resultasi, jika tumbukan tidak elastis, kecepatan gravitasi seperti biasa. Untuk selisih waktu, yaitu selisih waktu panjang lintasan maksimum sama panjang lintasan maksimum. Nah, berikut merupakan grafik-grafik yang telah saya dapatkan pada percobaan kali ini. Nah, dapat kita lihat grafiknya seperti ini, seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisa data dan interpretasi BIS. Analisa data. Analisa data dari file Excel menunjukkan, atau dari hasil percobaan yang telah saya lakukan menunjukkan bahwa terdapat 4 lembar kerja, yaitu parameter, kalkulasi rasa sempurna, dan kalkulasi sempurna, dan grafik. Lembar parameter lembar parameter berisi data identitas tanpa angka berhitungan. Lembar grafik berisi tentang data numerik yang bisa dianalisa secara langsung atau dapat dilihat secara langsung. Selanjutnya masuk ke analisa utama. Dilakukan oleh 2 lembar kalkulasi yang berisi variabel seperti kecepatan V1, V2, kinetik, EK1, EK2, energi total sistem, etode sistem 1 atau etode sistem 2, serta momentum atau P. Lalu masuk ke perhitungan menunjukkan bahwa nilai momentum total memiliki rata-rata sekitar 870,91 kg dikali meter per second, dengan simpanan baku sekitar 142,9,73. Nilai minimumnya sekitar negatif 28,34 dan nilai maksimum mencapai 4.800 kg meter per second. Sementara itu energi kinetik total atau EK1 dan EK2 memiliki rata-rata sekitar 1,17 kali 10 pangkat 5 joule dengan simpangan baku 2,32 kali 10 pangkat 5 joule. Nilai
Ini menunjukkan adanya variasi besar antar baris data. Secara fisika, variasi tanda pada momentum total menunjukkan perbedaan arah dan gerak. Nilai negatif pada momentum berarti arah gerak berlawanan karena data memuat banyak kondisi dan perubahan nilai momentum antar baris tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum pemangkalan momentum. Untuk membuktikan apakah momentum bermain konstan, data harus dibandingkan antara dua kondisi sebelum dan sesudah pembukaan. Energi kinetik total tidak bisa langsung dibandingkan secara keseluruhan karena tumbukan elastis energi kinetik tetap, sedangkan pada tumbukan tidak elastis bagian energi berubah menjadi bentuk lain seperti panas atau deformasi. Nah, dari analisa ini dapat disimpulkan bahwa data sudah mencakup variabel penting untuk mempelajari hubungan antara momentum energi. Namun, agar kesimpulan fisika atau kesimpulan dari percobaan ini itu lebih akurat, perlu dilakukan analisa per kasus, yaitu membandingkan kondisi sebelum kasus sudah ditemukan. Secara umum data pada lembar kalkulasi hasil sempurna merupakan dengan energi yang lebih stabil, sedangkan pada lembar kalkulasi analisis terlihat variasi energi yang lebih besar yang menandakan kehilangan energi kinetik. Dengan demikian, hasil ini sesuai dengan teori bahwa pada tumbukan elastis energi kinetik total tetap, sedangkan pada tumbukan elastis energi kinetik itu berubah. Nah, bisa berubah menjadi panas atau mengalami deformasi atau pengukuran. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari semuanya, dari awal hingga akhir, dari bab 1 hingga bab 2 atau hingga akhir, memiliki kesimpulan analisis data ini adalah percobaan berhasil menunjukkan perubahan karakter antara tumbukan elastis dan tidak elastis. Pada tumbukan elastis, energi kinetik total sistem relatif konstan sehingga mendukung hukum ketotalan energi kinetik dan momentum. Sebaliknya, jika tidak elastis, terjadi penurunan energi kinetik total yang menunjukkan adanya sebagian energi yang berubah menjadi bentuk lain seperti panas atau deformasi benda. Nilai momentum total sistem tidak stabil di data tertentu meskipun terdapat variasi arah gerak benda. Secara umum, hasil simulasi sesuai dengan prinsip data fisika atau momentum selalu kekal pada setiap jenis tumbukan, sedangkan energi kinetik hanya kekal pada tumbukan yang benar-benar elastis. Nah, sudah saya sampaikan dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya saya sangat memohon maaf bila ada salah perkataan atau salah perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.